Ya, ada ajan hati. Saya bisa ajan dulu lah. Ya. Wih, Kak Wiki tadi soal presentasi di KKG luar biasa. Ada bekasi asesmen. Tahu cair berapa DP Popoji itu? Amplop. Terima kasih itu tadi sudah amplop. Halo Ibu Amrin. Halo. Aduh. Sabar. Bagaimana presentasi tadi Kak Wiki, aman? Alhamdulillah aman. Untuk persoalan masih banyak sih, misalnya yang guru-guru yang belum paham tentang hal itu sih. Maksudnya ini kan cuma berapa sekolah, cuma 4 sekolah. Nah, tadi itu kita presentasikan kelas 4 mata pelajaran IPAS toh. Tapi dorang so tahu sih cara-cara itu, tapi ada kebanyakan guru memang masih kurang menerapkan proses pembelajaran yang memang sesuai dengan modul ajar. Itu yang saya lihat tadi. Tapi semua so paham. Luar biasa. Gampang tak? Oh. Yang penting DP amplop cair. Oh, ini nanti setelah penutupan itu. Bagus sekali. Kasih ke sana materi refleksi. Refleksi? Iya. Refleksi nggak tahu, mungkin materi sudah ada orang materi. Jadi besok kan patroli sekolah atau jadi nanti bagaimana itu? Oh. Refleksi besok orang. Apa kejoan mau bekuar desain pada orang? Kalau tadi Kak Fasil pakai materi apa? Nggak bisa, kalau di koordinasi nggak bisa. Ya, bagaimana? Di KKG tadi Kak Fasil pakai materi apa? Ini apa? Refleksi. Oh. Itu tentang framework. Orang biasa refleksi besok. Refleksi besok. Respon guru-guru bagaimana? Hah? Respon guru-guru bagaimana? Bagus, dorang tak tahu baru ada banyak bikin ini tuh. Ada kasih 2 kali dorang ice breaking yang bikin sakit kepala sedikit. Dorang bagus, alhamdulillah semua berjalan sampai terakhir. Tidak jadi mengantuk.
Oke teman-teman, langsung mulai ya. Jadi assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semua teman-teman yang saya hormati. Alhamdulillah kita orang di modul tentang menggerakkan komunitas KBS. KBS, Komunitas Belajar Sekolah ya. Kalau kita orang biasa di sini terus juga sebut apa ya? Komunitas belajar. Ya, kalau di modul kita hari ini adalah tentang menggerakkan komunitas belajar sekolah. Nah, seperti yang Kak Opan sementara ikuti, itu kalau komunitas mereka aktif, maka secara otomatis banyak program-program sekolah yang tentunya dari permasalahan-permasalahan yang yang ada di setiap guru atau permasalahan sekolah itu bisa berbagi praktik baik ya di komunitas sekolah kalau memang komunitas sekolahnya sudah jalan kombel ya, kalau terang istilah kombel, komunitas belajar. Nah, materi kita hari ini tentang itu ya teman-teman. Jadi ada beberapa komunitas yang sudah jalan. Kalau di saya lagi sementara jalan, mungkin di sekolah Kak Opan sudah berjalan, dia di fase yang sudah menggerakkan, ada yang baru berjalan di fase awal, dan Kak Opan punya itu sudah berkembang karena dorang sudah melakukan semacam P5 begitu, pameran begitu, produk yang dihasilkan dari komunitas sekolah. Nah, hari ini seperti biasa kita ada 3 JP teman-teman, jadi ada 1 jam setengah, 1 JP kan 45, nah kita akan coba habiskan ya teman-teman. KBS ya, Komunitas Belajar di Sekolah. Nah, di indikator utama ini guru-guru dapat memahami saling tergantung untuk mencapai tujuan pengajaran yang mereka bersama-sama dan bertanggung jawab secara kolektif pada komunitas belajar di satuan pendidikan. Yang kedua, guru dapat memahami konsep ko-kurikuler dan ekstrakurikuler yang terkait dengan pendidikan jasmani. Yang ketiga, guru dapat mendesain program ko-kurikuler dan ekstrakurikuler untuk pendidikan jasmani secara kolaboratif. Guru dapat menginisiasi ragam kegiatan untuk mendorong PJOK yang bermakna dan menyenangkan yang berkelanjutan secara kolaboratif di sekolah. Capaian khusus modul ini memahami konsep dan pentingnya KBS serta hubungan dengan keberpihakan pada peserta didik. Yang kedua, mengidentifikasi aset kekuatan sekitar dan mengembangkan KBS. Yang ketiga, merancang program kegiatan KBS. 4, merancang pembelajaran berbasis proyek untuk intrakurikuler, co-kurikuler atau P5 secara kolaboratif dengan rekan sejawat dalam KBS menggunakan model pembelajaran dipelajari. Yang berikut, tujuan dari sesi kita kali ini adalah memahami konsep dan pentingnya KBS serta hubungannya dengan keberpihakan pada peserta didik. Yang kedua, mengidentifikasi aset yang ada atau kekuatan sekitar dalam mengembangkan KBS. Yang ketiga adalah merancang program kegiatan KBS. Nah, komunitas belajar sekolah ya, tentunya teman-teman saya rasa sudah ada ya, sudah ada KBS di setiap sekolah. Entah KBS itu ada yang di sekitar sekolah, ada juga KBS antar sekolah. Contoh kita yang khususnya guru PJOK, kita ada satu komunitas lagi, komunitas guru-guru PJOK. Contoh Sebolang Uki, ada juga yang Sehelumo, per kecamatan atau ada per kabupaten ya. Jadi KBS itu adalah komunitas belajar sekolah sekelompok pendidik dengan tenaga kependidikan yang belajar bersama-sama, berkolaborasi secara rutin
berkelanjutan, dan tujuan yang jelas dan terstruktur untuk meningkatkan kualitas pembelajaran sehingga berdampak pada hasil belajar peserta didik. Nah, seperti yang sudah saya bacakan tadi, bahwa pengertian dari KBS itu adalah sekelompok dari teman-teman guru ya, dari rekan sejawat yang bersama-sama berkolaborasi terkait dengan permasalahan yang ada bisa dibahas di KBS. Ada lagi tentang praktik baik yang telah didapat bisa lagi dibahas di KBS. Kemudian di setiap KBS itu tentunya yang pertama itu kita harus punya nama KBS-nya apa. Kalau contoh di saya Komunitas Belajar Sekolah SDN 1 Mulibagu. Kemudian di setiap KBS itu harus ada visi misi. Jelas visi misinya apa. Tergantung dari kebutuhan sekolah masing-masing teman-teman ya. Yang berikut, nah ini apa alasan dan tujuan membuat KBS? Yaitu tentunya memberikan motivasi belajar, entah baik dari guru-guru atau peserta didik. Karena memang setelah kita mencarikan solusi, kemudian memberikan motivasi atau berbagi praktik baik terkait dengan apa yang kita bahas di KBS, tentunya dampaknya ke peserta didik ya, Bapak Ibu teman-teman. Kemudian tujuannya lagi yang kedua adalah kesempatan belajar. Nah, biasanya kita kan banyak permasalahan di setiap guru-guru itu. Di satu sekolah itu berbagai macam karakteristik guru-guru itu dengan menghadapi fase yang beragam dari kelas 1, kelas 2 sampai kelas 6 per fase. Kemudian ada guru mata pelajaran entah agama atau agama Islam, agama Kristen, kemudian guru PJOK, belum lagi yang guru lain, matematika, kalau yang sudah ada guru mata pelajaran, tentunya mereka punya masalah-masalah terkait dengan dalam menghadapi peserta didik ya, entah dalam bagaimana cara proses pembelajaran, atau ada masalah tentang bagaimana memberikan, bukan memberikan, mencarikan solusi dari perilaku-perilaku yang dihadapi pada peserta didik oleh guru-guru. Itu bisa dibahas dalam satu komunitas atau satu komunitas belajar sekolah atau apa namanya kalau di sini kelompok belajar ya. Yang berikut adalah meningkatkan keterampilan sosial. Nah, di situ kita bisa berbagi entah praktik baik atau apa saja itu terkait dengan peningkatan terhadap kemampuan guru ya, terhadap kemampuan guru, kemudian ada juga tentang kelemahan atau masalah-masalah yang dihadapi, itu bisa dibahas dalam KBS sekolah. KBS juga dapat meningkatkan kemampuan dan profesionalisme mengajar. Nah, guru-guru yang selalu berusaha untuk mempelajari hal-hal baru akan memiliki keterampilan yang diperlukan untuk mengajar dengan efektif dan memaksimalkan proses pembelajaran di dalam kelas. Guru harus merespon perubahan yang terjadi dengan cepat dan harus senang pada belajar, kemudian belajar sepanjang hayat agar dapat melahirkan inovasi-inovasi pembelajaran yang bervariasi sesuai zaman yang sesuai pengetahuan sehingga dapat memberikan pembelajaran yang lebih baik dan berkualitas bagi peserta didik. Yang berikut adalah meminimalkan ketimpangan kompetensi. Maksudnya bagaimana? Dalam komunitas belajar terjadi pertukaran pengetahuan dan pengalaman antara guru-guru. Hal ini dapat membantu dalam meminimalkan ketimpangan kompetensi antara guru sehingga peserta didik memperoleh pengalaman belajar dengan kualitas yang sama, tidak tergantung pada pendidikan. Kemudian ide-ide besar dalam KBS ya. Di sini saya paling banyak membaca ya Bapak Ibu karena memang materinya seperti itu. Yang jelas teman-teman sudah tahu bahwa komunitas belajar sekolah itu sudah ada ya. Sudah ada di setiap sekolah. Aktif atau tidak, nanti sebentar teman-teman menceritakan bagaimana situasi yang ada di sekolah teman-teman tentang KBS ini. Apakah KBS yang aktif atau tidak. Kemudian ide besar KBS yaitu fokus pada pembelajaran, tentunya jelas ya. Manfaat dari KBS itu dampaknya itu ke peserta didik, memperbaiki pembelajaran, memperbaiki kualitas pembelajaran,
bukan hanya pergi datang kamari orang duduk-duduk karena memang sehabis jam pembelajaran, ayo orang cuma duduk bakar lota atau apa. Padahal walaupun cuma ambil 1 jam ya teman-teman di setiap sekolah itu, ayo siapa yang ingin berbagi praktik baik. Nah, saya tertarik dengan komunitas belajarnya Kaopan ya yang ada di sekolahnya. Mereka setiap 1 minggu itu tergantung dari teman-teman ya, memberikan membuat satu jadwal dalam setiap minggunya itu, entah dorang bikin 2 kali atau 3 kali, itu terserah dari mereka ya. Nah, mereka itu secara acak, secara random di semua guru itu dimasukkan dalam komunitas belajar. Nah, kemudian dorang random, dorang bikin satu aplikasi sama semacam kumpulan begitu atau roda atau apa yang berputar begitu macam yang orang jaga bikin. Nah, orang klik taks, contoh ada kemudian ciri Pak Kaswiki. Nah, Kaswiki yang akan memaparkan atau berbagi praktik baik atau merefleksi pembelajaran yang selama Kaswiki hadapi atau punya tantangan atau punya masalah terkait dengan pembelajaran, itu bisa dibahas dalam komunitas belajar sekolah. Kemudian membangun budaya kolaborasi dan komitmen bersama. Nah, setelah kita memberikan saling tanya jawab, tukar pikiran, tentunya dalam komunitas belajar juga harus punya komitmen bersama. Satu orang punya masalah, itu dicarikan solusi, kemudian penerapannya ke semua fase ya, terkait dengan masalah yang dihadapi oleh guru tersebut ketika guru tersebut memberikan kayak pemaparan atau apa ya terkait dengan masalah-masalah yang dimiliki. Itu bisa kita buatkan komitmen bersama. Nah, pentingnya dalam KBS seperti itu ya teman-teman. Kemudian berorientasi pada hasil belajar peserta didik. Tentunya ini betul sekali. Setelah kita orang carikan solusi, orang bahas bersama, orang kupas bersama dalam KBS, tentunya yang tadinya permasalahan Kaswiki itu akan meminimalisir dari perbaikan untuk pembelajaran. Yang tadinya memang sulit sekali, Kaswiki tidak bisa buat, tidak bisa menghadapi siswa yang begitu, kemudian proses pembelajaran agak tidak berjalan lancar, maka setelah mendapatkan solusi dari teman-teman rekan sejawat yang dibahas dalam komunitas sekolah, akan berdampak pada hasil belajar dari peserta didik ya. Yang berikut, nah, siklus komunitas belajar. Nah, ini adalah siklus itu alur dari komunitas belajar. Ketika teman-teman memberikan berada dalam satu komunitas belajar, tentunya teman-teman harus merefleksi awal dulu. Kita bikin refleksi awal. Apa pentingnya komunitas belajar, kemudian kita punya kesepakatan bersama, kemudian menghasilkan visi misi. Setelah itu dilakukan perencanaan. Perencanaannya itu apa? Program kerja atau semacam RTL. Kita rencanakan dulu. Oke, begini. Kita buat 1 kali, 1 minggu, 2 kali pertemuan. Kemudian setiap guru berhak untuk memberikan memaparkan atau memberikan apa saja tanggapan tentang perbaikan kinerja belajar ya dari guru tersebut. Kemudian ada juga yang mencarikan solusi. Jadi bisa dikupas dalam satu komunitas belajar ya. Itu direncanakan semua. Nah, di komunitasnya saya belum sama dengan Kaopan karena Kaopan punya sudah maju. Saya cuma ketika ada yang saya dapati saya share di komunitas belajar. Begitu juga ketika ada di setiap sekolah, kan biasanya tiap guru-guru itu dapat pelatihan semacam kemarin itu ada apa saja ya. Kemarin itu ada 2 kali kalau saya tidak salah pelatihan pendidikan inklusi. Yang kedua tentang ini yang perlindungan anak itu orang yang mengikuti
kegiatan BIMTEK tersebut itu yang akan mengimbaskan kepada komunitas belajar. Itu kalau di sistem saya, di komunitas belajar saya. Kalau macam Kopan itu dia sudah membelajarkan komunitas, seluruh anggota komunitas belajar secara mandiri. Mau tidak mau harus siap karena dia sudah ada kesepakatan bersama di komunitas belajar. Itu ketika dia putar contoh jadwal hari ini hari Kamis, kita akan lihat siapa yang akan membagi praktik baik atau menceritakan pengalaman permasalahan yang dihadapi pada pembelajaran atau apa saja, itu langsung diputar Kaprengki. Oh, jadi Kaprengki yang siap maju ke depan, entah membicarakan tentang praktik baik atau masalah-masalah yang dihadapi. Kemudian implementasinya kemana? Tentunya implementasinya untuk perbaikan kinerja dari guru tersebut dan berdampak pada peserta didik. Evaluasi setelah kita orang ada bikin program ya, bikin program sesuai dengan komunitas kesepakatan bersama antara komunitas belajar sekolah, tentunya harus dievaluasi. Contoh dalam komunitas belajar saya, mungkin kalau programnya Kopan, saya kurang tahu. Kalau di saya punya komunitas belajar itu, kami di setiap hari hari Senin setelah upacara saya bikin ini yang berhubungan dengan olahraga. Saya bikin potong kuku, programnya itu potong kuku ya. Saya bikin programnya potong kuku. Ya, silakan Kanoto. Nah, jadi di setiap hari Senin itu kami melakukan pemeriksaan kuku kepada peserta didik. Kemudian ketika mendapati peserta didik yang kukunya panjang, kami potong. Jadi memang itu program kita yang di komunitas belajar. Apa dampak dari hasil dari potong kuku itu? Kami bahas dulu di komunitas belajar tentang latar belakang, kenapa sampai ambil yang potong kuku, tentunya berdampak pada kesehatan peserta didik. Kemudian apalagi memberikan edukasi tentang kebersihan badan, ya, kebersihan tubuh, menjaga kebersihan tubuh. Itu kami bahas dulu latar belakangnya. Kemudian kita rencanakan programnya sudah dapat 1 minggu 1 kali. Nah, kita evaluasi. Bagaimana setelah kita orang ada bikin programnya ini, apa bagus atau tidak? Tentunya tergantung dari program yang Bapak Ibu akan jalankan pada komunitas belajar sekolah Bapak Ibu. Yang berikut, pentingnya hubungan KBS terhadap keberpihakan pada peserta di dalam pembelajaran PJOK. Nah, setiap elemen sekolah perlu untuk saling terlibat dan mendukung ketercapaian pembelajaran bersama. Untuk ini diperlukan adanya kolaborasi. Nah, kolaborasinya itu antar siapa? Antara guru di lingkungan sekolah, dengan kepala sekolah, dengan bendahara, kemudian dengan wali-wali kelas atau guru mata pelajaran. Itu kolaborasinya. Kolaborasi dapat menciptakan pemahaman bersama. Kolaborasi dibangun dengan adanya kesadaran bahwa proses pembelajaran dan keberhasilan seorang peserta didik merupakan tanggung jawab bagi semua pendidik dan tenaga pendidik. Kemudian kolaborasi ini diciptakan untuk menghadirkan suasana belajar bersama yang di dalamnya terdapat rasa saling tergantung satu sama lain, Bapak Ibu. Yang berikut, pentingnya hubungan KBS terhadap keberpihakan pada peserta didik dalam pembelajaran PJOK. Kompetensi guru PJOK tersebut dapat diasah dan dikuatkan melalui KBS. Komunitas belajar dalam sekolah ini terdiri dari guru dan tenaga kependidikan, termasuk kepala sekolah di dalamnya. Pembentukan KBS akan mencapai tujuan yang diharapkan apabila anggota KBS tersebut dapat merumuskan 4 pilar yang terdiri. Nah, sesuai yang saya jelaskan tadi, ketika teman-teman akan menggerakkan atau menghidupkan kembali KBS yang ada di sekolah, biasanya kita orang itu ada bikin KBS itu cuma tuntutan PMM kalau kemarin. Banyak sekali KBS sekolah itu sudah tidak tahu kalau berbagai macam nama saja. Kemudian yang saya tidak tahu kalau aktif atau tidak aktif itu di sekolah teman-teman. Nah, ini yang harus kita 4 pilar yang kita harus jadikan supaya KBS itu hidup di sekolah masing-masing teman-teman. Yang pertama harus punya visi misi, kemudian punya nilai dan tujuan.
Penerapan komunitas belajar, kepemimpinan berbagi dengan pendukung, ya. Ini penerapannya pada komunitas belajar. Harus ada ketua komunitas, kemudian harus ada anggota. Kalaupun dibutuhkan bendahara, silakan, ya. Kemudian yang kedua adalah komitmen dan nilai bersama. Punya komitmen antara KBS masing-masing teman-teman. Kemudian pembelajaran kolektif dan penerapannya. Nah, kolektif itu belajar secara bersama. Kemudian penerapannya pun secara bersamaan sesuai dengan persamaan yang dihadapi setelah mencari masalah yang dihadapi oleh satu guru, kemudian dijadikan prinsip pembelajaran secara umum, teman-teman. Kemudian berbagi praktik, ya jelas. Dalam komunitas belajar tentunya teman-teman kalau punya ilmu sedikit, punya apa, contoh kalau yang mahir dalam IT, nah pembelajaran tentang menggunakan apa, kan biasanya di setiap sekolah itu ada lagi guru-guru yang kurang, ya, apalagi yang senior-senior itu yang sudah kurang tentang bagaimana cara mengoperasikan IT yang sekarang ini, nah teknologi yang sekarang. Kalau ada teman-teman ini silakan berbagi praktik baik di situ, ya, di komunitas belajar. Pemanfaatan Canva dalam proses pembelajaran silakan, itu bisa dikasih dalam komunitas belajar. Nah, komunitas belajar juga melatih kita untuk menjadi pemimpin, kemudian berani tampil di depan, kemudian mengasah keberanian kita untuk tampil di depan, kemudian bagaimana kita cara bercerita dengan rekan-rekan sejawat. Ini adalah sebenarnya pentingnya ketika teman-teman mengaktifkan komunitas belajar. Yang berikut adalah kondisi mendukung struktur dan hubungan, ya. Jadi struktur organisasi dari komunitas belajar, kemudian bagaimana hubungannya. Yang berikut, nah sekarang saya bagikan link monitor Kaprenki, sudah dikirim linknya di ini. Saya minta. Siap, sudah Kak. Oh, saya buka dulu ya. Di chat. Boleh dikirim ulang setahu Kak, saya baru masuk berarti dia tahap. Oh iya, siap. Ya. Nah. Sudah Kak. Oke, terima kasih ya Kak Franky. Siap, siap. Nah, silakan teman-teman buka link yang sekarang itu dibagikan di chat, ya. Kemudian teman-teman menceritakan sesuai dengan pertanyaan yang ada di mana? Di slide yang saya bagikan ini. Yang pertama, kalau memang teman-teman sudah punya KBS, silakan dijawab, ditulis. Kalau memang tidak ada, silakan tulis saja tidak ada. Kemudian, apakah fase KBS Bapak Ibu berada pada fase inisiasi, implementasi, atau keberlanjutan? Nah, apa dari maksud dari fase inisiasi, implementasi, dan keberlanjutan ini, ya? Nah, kalau inisiasi itu yang baru, ya, yang baru, dia sudah ada, dia sudah punya komunitas belajar, tapi cuma sebatas nama saja sudah dibentuk komunitas belajar, tapi tidak aktif. Itu baru di tahap inisiasi, atau baru mau bentuk, itu baru di tahap inisiasi. Nah, kalau implementasi dia sudah berjalan, ya, dia sudah mulai berjalan, kemudian sudah melakukan sudah punya program, kemudian yang jelas komunitasnya sudah mulai aktif, sudah berjalan. Nah, di fase keberlanjutan tentunya fase ini dia seperti Kaupan punya. Nanti sebentar kita dengar kalau Kaupan, saya kasih kesempatan Kaupan untuk berbagi praktik baik di sini, ya, terhadap bagaimana cara menggerakkan komunitas, menghidupkan komunitas, membentuk komunitas sehingga sudah pada fase keberlanjutan. Karena di komunitasnya Kaupan itu mereka sudah melakukan produk, orang sudah menampilkan produk, menghasilkan produk terkait dengan komunitas belajar yang mereka sudah bangun dari awal sampai dengan sekarang. Itu ya Bapak Ibu. Yang ketiga, teman-teman, yang ketiga
apa saja kegiatan yang dirancang dalam program KBS. Nah, itu ya. Yang berikut, silakan teman-teman jelaskan. Kalau memang ada rancangan ya ada, kalau enggak ada ya enggak ada. Kalau yang keempat, jelaskan latar belakang tujuan dan gambaran singkat bentuk kegiatan yang akan dilakukan. Nah, kalau Bapak Ibu belum mempunyai KBS, silakan dijelaskan di yang bagian 4 ini. Saya akan mencoba begitu. Nanti teman-teman sendiri yang akan mencoba. Ini baru rencana ya teman-teman. Ini baru rencana. Namanya rencana, silakan merencanakan. RTL-nya belum ada, rencana tindak lanjutnya belum ada. Ini baru pertanyaan yang dimaksud ini hanya merencanakan terlebih dahulu pada sebelum menggerakkan komunitas yang entah di fase masih inisiatif yang inisiasi atau diimplementasi atau di keberlanjutan yang ada di sekolah teman-teman. Yang berikut, kapan kegiatan-kegiatan tersebut akan dilaksanakan? Nah, silakan kakak-kakak sendiri, teman-teman sendiri yang akan merencanakan program untuk melaksanakan pengaktifan KBSI itu, komunitas belajar sekolah yang ada di sekolah teman-teman. Sudah dibuka ini yang di link sini? Sudah, Kak. Ya. Teman-teman semua ada di sini, ada 11 orang. Silakan buka link ini dan mencari sesuai dengan nama yang ada ya. Kemudian lihat saja apa namanya pertanyaannya di atas. Nanti kita coba diskusikan sebentar. Yang pertama itu komunitas belajar suara. Apa nama KBS yang ada di sekolah Bapak Ibu? Kalau ini cari kotaknya, contoh Kak Endang, Transpatoa, Kak Endang namanya komunitas belajar. Kaswiki tulis KBS ya, tulis KBS SDN Transpatoa begitu. Kalau Kak Endang punya apa silakan ditulis saja sesuai dengan yang ditanyakan. Oke, disilakan teman-teman. Ini kalau cuma Opan sekarang sementara ini ya, kalau enggak teman-teman sudah mulai paham cara menggerakkan komunitas. Nah, nantinya teman-teman yang akan setelah mempelajari modul ini, teman-teman yang akan menggerakkan komunitas di sekolah teman-teman. Nanti di tugas teman-teman ada tugas yang itu menggerakkan komunitas. Nanti saya coba share link ya, share link untuk saya bagaimana cara menggerakkan komunitas di sekolah saya. Itu teman-teman akan membuat video lagi ya, 30 menit atau lebih tidak masalah. Nanti saya share linknya bagaimana saya. Yang pertama itu memang saya bercerita dulu pengalaman saya sambil teman-teman teman-teman mengerjakan tugas yang saya sudah kirim di Google Docs ini. Saya di kemarin itu bercerita tentang memang di sekolah saya belum dia ada komunitas sekolah tapi tidak aktif. Nah, jadi tantangan saya ketika saya dikasih tugas untuk menggerakkan komunitas ini, saya coba perlahan-lahan. Tentunya teman-teman sulit sekali karena kita orang menghadapi di setiap sekolah itu ada yang acuh tak acuh, pasti ada itu. Yang kedua sudah merasa senior. Ini pengalaman saya menghadapi rekan-rekan sejawat. Yang berikut ada yang memang sok-sok pintar dia. Sudah kita bikin apa ke begini nih. Ini teman-teman hal yang teman-teman akan hadapi di setiap sekolah teman-teman. Nah, caranya saya bagaimana menggerakkan komunitas itu, saya pilih dulu teman-teman yang sefrekuensi sama saya. Kan di setiap sekolah kan pasti ada ini dia dekat dengan kita. Saya ambil dulu itu. Teman-teman ya, yang lucunya saya di komunitas belajar saya itu cuma 3 orang dulu pertama. Saya punya 3 orang karena cuma itu yang saya dapat dulu. Saya ambil yang anak-anak muda dulu, yang cewek-cewek. Dalam tanda kutip bukan cewek-cewek ini ya, maksudnya saya bukan paham. Sudah jelas sekali.
Paham. Ya, silakan Kak Trio, aman. Nah, jadi saya dekati di situ dulu. Yang dekat dengan saya sudah, saya dapat dorang 2, saya tambah dorang 2, ada cari lagi yang satu yang dekat dengan dorang. Nah, saya dapat 4 dengan saya di komunitas belajar. Saya coba menggerakkan komunitas dengan berbagi praktik. Baik dulu yang pertama, saya mencari dulu dorang ini permasalahan begini-begini, kemudian saya bentuk. Ngoni setuju enggak orang mau bentuk orang KBS, sedangkan KBS ini sangat berguna sekali. Di KBS ini kita orang banyak sekali yang kita orang mau dapat. Saya berikan apa namanya, semacam kata-kata motivasi untuk dorang mau belajar, menggerakkan dulu dorang. Ngoni ndak sayang dan sana dorang yang di sekolah lain sudah mulai apa namanya, sudah mulai ada peningkatan, entah dari kapasitas mereka sebagai guru, kemudian siswa mereka sudah mulai aktif, tentunya mereka belajar bersama. Di KBS ini adalah tujuannya belajar bersama ya teman-teman. Di situ kita orang akan menghasilkan berbagai macam permasalahan dan kita dapati solusinya teman-teman. Entah dia berbagai praktik baik tentang pembelajaran atau hal apa yang akan teman-teman bahas di situ. Di situ saya coba ini bagi 1 bulan saya proses itu. Alhamdulillah dengan sekarang yang tadinya guru-guru yang merasa cuek itu, yang apalagi yang senior-senior itu cuek karena orang berpikir buat apa kita lagi mau ikut yang begini, kita pengalaman. Ini egois sifat-sifat egois mereka. Kita pengalaman, kemudian kita yang senior baru ada lagi rasa apa ya, rasa malu. Orang rasa malu bergabung dengan orang yang mungkin orang yang masih muda. Nah, orang ada ini di situ. Ya, saya tawarkan terus saya bikin apa namanya, di setiap pembelajaran, di akhir pembelajaran itu kan setelah pulang sekolah, saya sempatkan waktu 1 jam, saya putar slide, saya coba paparkan begini-begini, kita orang sambil bercerita, orang berbagi praktik baik semua. Nah, di situ dorang mulai muncul dorang rasa apa ya? Dorang rasa, wah, dorang belajar apa? Saya belajar yang pertama itu tentang bagaimana pemanfaatan Figma, kemudian ada kasih tunjuk pemanfaatan Canva, baru banyak ya. Nah, setelah seiring berjalan saya coba-coba ini terus, nah, dorang tergerak. Alhamdulillah dengan sekarang saya komunitas di sekolah itu sudah masuk di fase mulai berkembang itu ya. So bukan inisiasi lagi, so diimplementasi ya. Sudah diimplementasi. Saya sudah mulai setiap minggunya saya bikin program cuma 1 kali. 1 orang memberikan praktik baik terserah atau apa. Dan kami sudah punya program di komunitas kami, di komunitas belajar sekolah kami itu, di setiap hari Jumatnya itu potong kuku, di setiap hari Senin itu potong kuku peserta didik. Itu yang berhubungan dengan jurusan saya tentang kesehatan. Jadi ya begitu teman-teman, cara menggerakkan komunitas. Saya rasa teman-teman punya kendala masing-masing itu. Tetapi saya lihat bagaimana teman-teman, saya yakin teman-teman bisa. Tadinya saja Kaswiki yang begini, kemudian dia sudah mulai tampil di KKG, luar biasa. Di situ ada pengawas-pengawas. Nah, di situ ya teman-teman. Nah, kita akan dilirik di situ teman-teman. Apalagi teman-teman sudah mengikuti kelas diseminasi. Iya, itu yang kita orang ini. Di setiap sekolah itu banyak sekali tantangan. Nah, kecuali mungkin di sekolahnya Kak Prengki atau di Kak siapa yang ini, yang Kak apa namanya, Kak Fatli itu kan di situ ada pengajar praktik. Tentunya saya rasa baru ada Pak Fahmi di situ. Saya rasa komunitas belajarnya sudah ke fase ini ya, keberlanjutan. Jadi kita ada Kak ini di sini, maka kita dengar dulu setelah teman-teman sementara menulis ini ya. Ya, saya lihat dulu. Ya, yang menulis ini Kak Fadli, Kak Franky, Kak Andika. Yang lain ini belum ada. Bu, Kaswiki punya lagi sudah ada, luar biasa. Oh, berarti sudah masuk di tahap berkembang ya Kaswiki punya. Jam pandang enteng. Ternyata walaupun aset apa ya, fisiknya tidak memungkinkan, guru-gurunya terampil Kaswiki ya.
Mantap. Nah, orang ini ada berapa orang ini yang aktif? Tetapi yang menulis hanya 13 orang. Iya, 4 orang. 1, 2, 3, 4. Ada 6 orang yang sementara menulis. Ya, Kak Beni, silakan Kak Beni, raise hand. Ada yang ingin ditanyakan Kak Beni? Selamat malam Kak Fasil semua. Malam. Ya, Ya, malam. baru sempat bergabung soalnya dari sore mati lampu Malam, di malam. sini. Oh iya Kak Beni. Terus? Ya jadi ini baru gabung masih belum tahu apa yang ini yang teman-teman ketik ini tulis atau apa ini. Ya. Jadi Kak Beni, nah ini yang saya bilang tadi. Saya bercerita dari awal sekitar setengah jam kalau tidak salah. Saya bercerita, nah saya jelaskan. Tentunya begini Kak Beni ya, saya agak ringkas ya. Di modul kita kali ini adalah tentang bagaimana cara menggerakkan komunitas belajar sekolah. Kak Beni sudah tahu ya? Sudah paham? Ya. Nah, di dalam komunitas belajar sekolah itu tentunya ada berbagai macam apa ya namanya, yang dibahas di situ itu banyak sekali. Dari bagaimana menentukan dulu nama KBS, kemudian visi misi KBS, setelah itu ada program kerja, dan terakhir aksi nyatanya, dan bukan aksi nyata, terakhir adalah evaluasi. Ya, setelah Kak Beni melakukan itu, silakan Kak Beni sekarang mengikuti saja yang saya sudah Kak Franky sudah kirim di kolom chatnya di sini. Kak Beni silakan melihat pertanyaannya, kemudian Kak Beni melihat kolomnya Kak Beni, dijawab di situ. Di chat kan, di chat? Iya, ada di chat itu. Kak, saya coba kirim ulang Kak Franky, boleh? Oh boleh, biar juga Kak Franky. Ya, silakan Kanispa coba buka di ini, baru saya lagi yang coba mau ketik Kanispa. Ini pembelajaran andragogik ya, teman-teman. Silakan Kanispa coba buat di mana ya? Di HP. Kalau memang dia terbuka silakan buat di situ ya. Atau simpan saja linknya. Iya, tadi coba ada ini di sekolah, cuma memang baru bikin. Oh iya. Itu baru bikin komunitas belajar. Jadi belum berjalan sama sekali, baru ada bentuk. Baru ada bentuk. Oh, baru di fase inisiasi. Ya. Ya, jadi nanti sebentar ya. Yang ada Iko. Kenapa Kanispa? Ya, Kanispa. Karena ada Iko. Ada Iko, apa dulu guru konten kreator. Jadi baru bikin sampai kombel baru. Oh, baru fase inisiasi. Nah, dengan adanya itu guru konten kreator tadi, maka Kanispa akan berkolaborasi dengan guru tersebut untuk menghidupkan KBS ini ya. Nah, linknya itu silakan Kak ini dulu. Coba Kak, ini bisa terbuka di Kanispanya linknya. Iya, di HP kan ya, teman ada pinjam. Oh, nanti coba diketik setelah ini atau besok ya. Kalau punya laptop besok nanti diketik ya, bisa simpan linknya. Nanti tinggal dijawab sesuai dengan apa nama KBS yang sudah dimulai dibentuk. Kemudian sesuai dengan pertanyaan yang ini, yang ada di situ ya Kak Nispa. Iya. Ya. Iya. Kanispa nanti tolong kolaborasi sama dia. Lebih bagus dia baru panas-panas karena apa? Guru konten kreator. Kanispa baru baru semua, bukan menyelesaikan, belum ya, sedikit lagi.
Kanispa sudah di ujung mengikuti diseminasi ini, Kanispa sudah banyak yang Kanispa tahu. Nah, Kanispa berkolaborasi dengan dia untuk menggerakkan komunitas belajar sekolah ya. Iya. Semangat anak ini berupa slow baju. Ya, saya rasa teman-teman Sudah anak harus sakit. punya aktivitas Oh. luar biasa Semoga ya. cepat sembuh. Kak, ini yang mau isi baru yang direncanakan, orang rencanakan. Iya. Karena saya juga itu sama dengan Kanispa punya, baru dibentuk, tapi belum ada Oh, iya. kegiatan. Silakan Kak apa dulu? Saya ke Prengki. Ya Kak Prengki, sorry, Kak Prengki menjawab sesuai dengan Kak Prengki ini dulu, rencana dulu, ya. Siap, sudah dijawab. Ya. Ruko Milang udah luar biasa ya. Dengan penamaan Kombel yang ini tentunya bisa memotivasi rekan-rekan yang ada tersebut dengan penamaan Kombel yang agak apa ya? Kalau Kak siapa Kak Opan apa tahu nama itu? Pandro, Squad Olahraga Kreatif Shop. Oh, SDN Tolut. Oh, begini Kak Pandro ya. Kak Pandro ini sudah masuk di komunitas olahraganya. Iya, yang saya minta. Guru PJOK ini. Iya, yang PJOK ini. Ini sudah antar sekolah karena melibatkan seluruh guru olahraga ya, guru olahraga. Yang saya minta komunitas yang kita pakai yang kecil dulu. Kalau yang sebegini agak besar Kak Pandro. Nantinya Kak Pandro akan lebih besar jangkauannya. Kita pakai yang di sekolah saja dulu Kak Pandro. Silakan kalau Kak Pandro sudah punya komunitas di sekolah silakan ditulis. Kalaupun belum ada, Kak Pandro menghayal saja dulu, bukan menghayal ya. Merencanakan apa komunitas yang kita bikin di sekolah. Komunitas belajar sekolah SDN Tolutu. Nah, silakan begitu ya. Untuk rencana itu boleh, misalnya bukan bulan ini tapi misalnya tahun depan boleh. Boleh. Rencana itu begini. Untuk rencana itu teman-teman tidak usah terlalu banyak, 1-2 saja dulu. Kita tidak usah terlalu berpikir banyak dulu. Setidaknya komunitas belajar sudah teman-teman gerakan dari yang tidak terbentuk sudah dibentuk, kemudian sudah punya visi misi, baru sudah punya rencana kerja, entah apa saja itu. Yang teman-teman satu saja sudah luar biasa. Dari saya saja yang katanya di SDN 1 Molibagu sekolah besar bahwa ada di pusat kan, nyatanya pertama saya itu belum jalan SDN DP komunitas. Setelah saya coba dari hal itu, sekarang sudah masuk di tahap yang keberlanjutan itu. Jadi silakan teman-teman satu saja dulu atau 1-2 program yang teman-teman akan rencanakan. Nah, KBS keren, Kak Fadli luar biasa. Keren itu apa? Sudah fase berkelanjutan ya. Memang. Di roasting itu orang 2. Kak Fadli inisiasi. Membahas cara membuat ekin, membahas PMM ya, boleh sesuai dengan apa yang kalau Kak Noto punya ini. Jadi di materi ini yang sebentar kalau orang mau mau berbagi praktik baik ini, berarti sampai materi berbagi praktik ini enggak harus yang dari PMM itu, yang di PMM. Enggak wajib itu. Oh, bukan begitu. Ketika Kaswiki menemukan materi di PMM, baru Kaswiki senang dengan materi itu dan Kaswiki
kuasai, entah PMM-nya itu dia di materi PMM tentang apa ya, proses pembelajar untuk apa ya, Topik, untuk ada topik. iya, topiknya untuk apa ya, yang jelas KBS itu tentunya untuk perbaikan kualitas guru, kualitas mengajar, kemudian dampaknya ke pembelajaran ya, tentunya ke peserta didik. Kalau itu dia ada hubungannya, silakan Kak Swiki, tidak masalah. Nah, nanti itu maksud dari KBS ya, dari maksudnya apa saja rencana yang akan teman-teman mau bikin ketika teman-teman sudah mulai mengaktifkan KBS. Nanti di akhir pembelajaran ini, tugas teman-teman akan membuat satu, ketika teman-teman sudah bisa menggerakkan ini, karena dia waktunya cuma berapa hari, teman-teman sudah bisa bentuk, walaupun cuma 1-2 orang saya tidak masalah ya teman-teman, selama teman-teman bisa apa ya namanya, bisa menghidupkan atau menggerakkan komunitas belajarnya teman-teman, itu sudah sangat luar biasa. Saya mengerti dengan kondisi yang ada di sekolah teman-teman. Nah, nantinya setelah teman-teman mengetahui bagaimana cara menggerakkan komunitas belajar ini, teman-teman akan membuat satu program yang berhubungan dengan jurusan kita, olahraga. Entah teman-teman akan apa ya, seperti membuat program dalam komunitas belajar itu di setiap hari Jumat kasih membawa makanan sehat untuk dimakan dorang sendiri, bukan torang. Itu contoh. Yang berikut, kalau macam saya yang potong kuku, yang berikut yang lain itu lagi bisa senam. Ini hal-hal yang biasa, program yang memang sudah kita programkan, yang memang ada di sekolah ya. Nah, silakan teman-teman akan coba bahas itu. Itu teman-teman akan coba paparkan, silakan teman-teman mencari dulu ide-ide yang ada, kemudian teman-teman akan paparkan di komunitas belajar teman-teman, mana program yang cocok, satu saja ya teman-teman. Satu saja program yang cocok, dan dari pembahasan itu direkam dari awal sampai terakhir. Ya, sampai di program yang disetujui. Untuk rencana tindak lanjutnya itu tergantung teman-teman. Saya cuma dimintakan sesuai dengan modul, sesuai dengan yang ada di LMS, teman-teman hanya membuat video itu untuk membuat satu semacam pertemuan dengan komunitas belajar sekolah, membahas tentang program yang berhubungan dengan PJOK teman-teman. Begitu. Jadi cuma di pembahasan di dalam komunitas belajar itu yang di video itu yang jadi tugas. Nah, untuk RTL-nya, rencana tindak lanjutnya sesuai dengan program disepakati dalam video, itu tergantung teman-teman apakah mau kasih berjalan atau tidak. Ini baru rencananya, begitu. Jadi teman-teman cuma membuat video bagaimana teman-teman membuat satu program yang ada di komunitas belajar sekolah yang berhubungan dengan jurusan kita, teman-teman. Begitu. Bisa dipahami, teman-teman? Bisa. Ya. Jadi kita orang cuma merencanakan dulu. Nah, seperti saya lihat dulu ya, saya minta tanggapannya dulu Kak Franky dulu. Bagaimana Kak Franky punya ini? Kak Franky kan katanya belum aktif.
Siap, Kak Firjan. Oke, sudah teman-teman? Sudah. Ya. Nah, Sudah. sekarang yang sudah saya minta Kak Franky dulu. Kak Franky sudah terlihat yang di slide. Nah, setelah Kak Franky mencoba menganalisa kemudian apa ya namanya? Mengetahui kondisi yang memang ada di sekolahnya Kak Franky dengan komunitas belajar yang entah aktif atau tidak aktif, silakan Kak Franky ceritakan dulu, kemudian silakan Kak Franky ini dulu, nilai sesuai dengan yang ada di sini. Silakan Kak Franky bercerita dulu tentang bagaimana perkembangan komunitas belajar sekolahnya Kak Franky. Biar kita tahu tadinya contoh baru tahap inisiasi, setelah Kak Franky mencoba menggerakkan komunitas belajar sesuai dengan pembelajaran modul kita hari ini, bagaimana menggerakkan komunitas belajar, tentunya harapannya akan menilai akan naik level ya ke tingkat implementasi. Ya. Oke, silakan Kak Franky. Ya, terima kasih Kak Fasil. Ya. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Di sekolah saya ada satu, kami telah membentuk satu komunitas belajar, yakni komunitas Ruko Milangoda atau Ruang Kolaborasi SD Negeri Milangoda. Ini memang terus terang saja baru dibentuk dan belum ada kegiatan-kegiatan yang ada di dalam komunitas ini. Nah, saya di sini merencanakan, ini ada di tahap inisiasi berarti ya. Saya merencanakan di sini apa kegiatan yang akan dirancang. Saya merencanakan cara berselancar di Microsoft Word. Kenapa saya ambil ini? Karena di sekolah saya itu masih banyak juga rata-rata rekan-rekan yang masih kurang paham dengan cara menggunakan atau menjalankan Microsoft Word. Pemanfaatan Kira seperti itu, ya. Ya. Cara mengetik, cara ngedit, pokoknya cara seperti itu. Kemudian tujuan dari gambaran singkat dari kegiatan ini yaitu berbagi praktik baik cara mengoperasikan Microsoft Word. Kemudian kapan kegiatan akan dilaksanakan? Kegiatan akan saya laksanakan ketika saya telah melakukan diskusi atau kesepakatan dengan rekan sejawat. Itu yang ada yang saya rencanakan, dan ketika ini akan berjalan, insya Allah akan berhasil dengan baik dan akan menghasilkan hal yang positif dan akan membuat rekan-rekan yang kurang paham dengan cara menjalankan Microsoft Word, insya Allah akan bisa tahu lah. Seperti itu kira-kira kapasitas. Ya, Kak Franky. Jadi kita kasih tepuk tangan untuk dulu Kak Franky.
Jadi memang itulah situasi yang ada di sekolahnya Kak Prengki. Memang KBS-nya belum ada. Nah, sesuai dengan yang Kak Prengki sudah jelaskan, itu hampir sama dengan Kanoto ya. KBS-nya itu memang kayaknya sudah ada. Mungkin tuntutan apa setahu itu. Biasa lalu itu di PMM itu. Ya, bisa tuntutan PMM ya. Biar harus ada komunitas di setiap sekolah. Nah, masih di komunitasnya Kak Prengki itu baru di tahap inisiasi. Baru mau jalan di tempat ini, masih jalan di tempat, belum mau bagrajala, belum mau langkah tegak maju. Nah, Kak Prengki sudah berencana karena memang melihat dulu situasi yang ada. Tentunya Kak Prengki sudah mengidentifikasi ya teman-teman bahwa di sekolahnya situ itu masih membutuhkan kurangnya guru-guru yang mengoperasikan tentang pemanfaatan ini IT-nya itu terkait dengan Microsoft Word, bagaimana cara mengetik di Microsoft Word dan sebagainya. Nah, itu adalah langkah baik oleh yang Kak Prengki dapati, kemudian mencoba Kak Prengki berbagi praktik baik terhadap guru-guru yang memang kurang mengetahui bagaimana cara mengoperasikan pengetikan Microsoft Word pada laptop ya atau komputer. Nah, tentunya itu rencana-rencana yang memang itu tujuan dari ini Kak Prengki, dari mana teman-teman semua dari kegiatan komunitas belajar sekolah yang ada. Nah, tentunya Kak Prengki sudah mulai paham. Kak Prengki itu di satu sekolah itu dia ada sekitar berapa guru? Sekitar 20-an. Wow, banyak ya. Ya. Begini Kak Prengki, ini silakan Kak Prengki menggerakkan perlahan-lahan dulu. Siap. Karena kasih ikut orang pemau itu. Kalau dorang setuju, bagaimana teman-teman? Saya lihat di sini ini, saya ada ini, ajak begitu dengan terserah bagaimana strategi Kak Prengki melakukan pendekatan terhadap guru-guru itu, terserah Kak Prengki menggunakan strategi apa. Nah, itu bisa pakai bagaimana kita orang kasih ajar kamari, satu hari saya cuma mau coba habis jam pembelajaran dari jam 1 sampai jam 2 selesai. Saya berbagi praktik baik tentang pemanfaatan bagaimana cara berselancar di Microsoft Word. Nah, sudah kalau dorang suka ya Kak Prengki, karena di akhir ini setelah Kak Prengki kasih itu, Kak Prengki akan mengunggah satu tugas, yaitu yang sesuai dengan saya jelaskan tadi, yang berhubungan dengan orang program olahraga. Nah, itu cuma di video. Itu akan direkam. Teman-teman akan merekam semua aktivitas dari awal sampai terakhir sehingga mencapai satu tujuan bersama tentang program yang disepakati bersama di video itu. Contoh, selama di komunitas Kak Prengki sudah dibuka dari pendahuluan sampai terakhir, kemudian Kak Prengki tawarkan 2 apa yang disetujui di situ, entah bagian kesehatan atau yang tentang kesehatan atau olahraga. Contoh di hari Jumat kita orang ada olahraga bersama. Itu programnya. Nah, itu maksud dari itu teman-teman akan memvideokan, mendokumentasikan itu selama kegiatan yang dibahas di KBS itu. Itu rencana. Nah, untuk RTL-nya, rencana untuk DP action-nya itu terserah dari komunitasnya Kak Prengki akan dibuat rencananya kapan. Kan akan dibahas di situ semua ya. Yang dibahas di situ yang pertama program, di komunitas belajar. Ini menjadi perhatian dari teman-teman ya. Karena di tugas terakhir itu membuat video lagi teman-teman. Yang akan di komunitas belajar yang pertama adalah program. Yang berikut kapan terlaksana ya. Kapan terlaksananya itu program yang ada di KBS, dan terakhir rencana tindak lanjutnya. Jadi teman-teman yang akan membuat itu. Tapi dimuatkan di dalam itu cuma video yang akan didokumentasikan di video tersebut, teman-teman akan memaparkan itu semua. Begitu ya. Terima kasih ya Kak Prengki. Nah, kita dengarkan
sekolahnya Kak Fadli. Coba Kak Fadli punya bagaimana? Karena saya rasa Kak Fadli punya itu sudah masuk di tahap yang berkelanjutan ya. Keberlanjutan. Di fase situ dia. Karena di situ banyak sekali ada guru penggerak sama apa ya, pengajar praktik Ibu Kepnya. Kak Fadli? Siap, Kak. Ya. Boleh Kak Fadli berbagi praktik baik terhadap perkembangan komunitas belajar yang ada di sekolah Kak Fadli. Silakan kasih trik-trik dulu bagaimana cara menggerakkan komunitas. Karena masih banyak teman-teman yang di kelompok kita ini, yang khusus di kelas kita, yang 15 orang ini, ada lagi komunitas yang baru berjalan, baru yang lain baru mau dibentuk. Nah, kiat-kiat apa yang Kak Fadli mau kasih orang ini? Berbagi dulu praktik baik Kak Fadli, silakan. Iya, terima kasih Kak Fadli. Untuk teman-teman, pada intinya untuk membentuk satu komunitas belajar itu yang paling utama itu membangun komunikasi dulu dengan rekan sejawat, dengan teman-teman, dengan kepala sekolah. Apalagi kalau untuk di SDN saya buatkan kepala sekolah sendiri yang memang orangnya energi, dia kan kreatif dia. Kalau untuk kita, mohon maaf untuk yang kepala sekolah yang kurang bersinergi, artinya bukan merendahkan, tentu membutuhkan keterlibatan kita sebagai guru secara aktif, bagaimana kemudian mampu merangsang atau mungkin kita orang komunikasi dengan kepala sekolah bagaimana membangun komunitas belajar dengan rekan-rekan guru. Karena untuk hari ini di SDN Sebo sendiri tadi ada komunitas belajar Kak Basil. Oh, itu yang tadi ini tuh ya. Oh ya ya. Yang terakhir itu yang kelima, perencanaan sekolah inklusif. Bahkan mau studi tiru ke SLB setahu ini kita orang rencana. Oke. Baru ada 3 orang guru yang akan ibu kepala sekolah fasilitasi biayai untuk ikut pelatihan itu. Ditiru dari pelatihan bahkan sampai dengan perkuliahan itu akan dikomunikasikan dengan pihak dinas pendidikan. Nanti di Sebo ada guru yang mau dikuliahkan, tapi percepatan 2 tahun untuk khusus. Luar biasa. Guru khusus. Tadi baru tadi di perencanaan. Lanjut dengan besok lagi. Oh iya. Mantap. Tapi yang pasti untuk poin 1 sampai 4 itu sudah dilaksanakan untuk SDN Sebo. Keren, kompel keren. Keren itu artinya. Keren itu apa? Kepanjangannya apa Kak Fadli? Kreatif, energik, dan modern. Wah, luar biasa. Nah, penamaan komunitas belajar itu berpengaruh ya untuk ini biar memotivasi kemudian agak bersemangat begitu ya. Mantap ya, keren. Kalau yang kemarin kita sudah merancang pembelajaran berbasis teknologi yang pembatik itu. Wow, luar biasa ya pembatik itu ya. Ya. Baru kolaborasi Tripusat Pendidikan itu bangun paguyuban wali murid itu kan sudah terbentuk ya. Baru yang KSP dengan implementasi kurikulum Merdeka tuh sudah 2021 itu berjalan. Mantap. Jadi komunitasnya sudah masuk di ini ya. Sudah masuk di skor yang kelima ya, keberlanjutan. Kak Fadli agak enteng untuk kayaknya Kak Fadli tinggal apa ya? Tinggal kasih lagi program. Nah, Kak Fadli akan mencoba memaparkan ini. Kak Fadli tinggal gampang sekali karena sudah kombelnya sudah berjalan, komunitas belajarnya sudah berjalan di fase yang berkelanjutan. Nah, Kak Fadli akan coba membuat satu program dengan yang berhubungan dengan PJOK ya Kak Fadli ya? Ya, jadi yang berhubungan dengan PJOK silakan Kak Fadli membuat satu program, kemudian dipresentasikan di kombelnya itu ya, kemudian dibuat dalam bentuk video dan sorry ya teman-teman, saya ada kedatangan tamu, tentunya teman-teman tahu Kak Kep Elis ya. Jangan lupa Kep. Ya.
Iya, pengajar praktik. Saya ini banyak sekali tamu di malam-malam Jumat begini. Kenal saya dengan dia itu karena selalu bisa ibu. Ya. Oke ya, begitu ya teman-teman. Jadi di apa ya? Sesuai dengan permintaan LMS itu tugas teman-teman, Kak Fadli itu tinggal gampang itu Kak Fadli. Tinggal mencoba membuat satu didokumentasikan ya, pemaparan oleh Kak Fadli, membuat satu program saja, satu program yang berhubungan dengan jurusan kita yang olahraga ya. Entah apa saja itu. Kemudian yang sesuai saya jelaskan tadi, yang tentunya dari awal perencanaannya dulu, kemudian jadwalnya kapan, dan semacam RTL begitu ya Kak Fadli. Dia dibuat begitu. Kemudian itu divideokan, tapi didokumentasikan maksudnya. Dibuat dalam satu video. Itu yang Kak Fadli akan coba kirim ke YouTube, linknya akan disematkan di LMS sebagai tugas. Dia seperti teman-teman kemarin membuat video aksi nyata tentang pembelajaran. Jadi cuma linknya yang diambil, kemudian dimasukkan situ. Nah, kitanya di tahap perencanaannya di Kombel sini. Bukan langsung ke aksi nyatanya, ke teman-teman saya suruh video untuk aksi nyata sesuai dengan pemaparan program yang teman-teman buat dalam Kombelnya teman-teman. Tidak seperti itu ya teman-teman. Cuman perencanaan program yang berhubungan dengan jurusan kita. Ya, terima kasih ya Kak Fadli. Nanti Kombelnya sudah luar biasa, sudah di fase keberlanjutannya, sudah berkembang. Kemudian yang saya minta lagi tanggapannya dari Kak Opan, kalau boleh bisa diberbagi di sini, bisa Kak Opan? Kak Opan stay atau Kak Opan sibuk ya, sudah menerima materi ya? Karena teman-teman juga ini ya. Ada Kak Opan? Oke. Oh, sementara ikut ini. Oh, enggak apa-apa, enggak usah Kak Opan ya, enggak usah kalau sementara ikut materi. Karena di sekolah 30 menit. Iya. Dia punya video 30 menit, Kak. Coba lihat di LMS, saya belum lihat. Nanti saya buka dulu LMS, saya nanti siap. kasih tahu ya. Siap, di LMS siap, itu ada dia DP tugas itu. Nah, di Bolsel itu ada 2 komunitas yang terpilih, kemudian mewakili kita yang ada di sekolah-sekolah kita yang di Kabupaten Bola Mongondo Selatan. Kemudian sudah ditampilkan di sana pameran tentang Kombelnya itu, apa hasil dari Kombelnya, mereka sudah tampilkan di sana. Luar biasa toh. Jadi di kita juga khususnya PJOK ya, di khusus kita PJOK, kami juga bisa menggerakkan komunitas teman-teman. Toh, bukan hanya guru penggerak kemudian atau apalah istilah lainnya yang bisa menggerakkan komunitas kita saja bisa, karena kita punya program-program ya yang teman-teman bisa buat apa yang berhubungan dengan olahraga, entah itu tentang kebugaran jasmani, kemudian tentang kesehatan. Banyak sekali program yang berhubungan dengan kita teman-teman yang bisa kita muatkan di Kombel, kita presentasikan di Kombel, kemudian penerapannya ke semua peserta didik. Bukan hanya guru ya teman-teman, karena dampak dampak dari semua yang kita kupas di Kombel atau berbagi praktik baik di Kombel itu tentunya DP hasil itu ke peserta didik teman-teman. Oke ya teman-teman, kita lanjut. Terima kasih atas semua berbagi masalahnya yang di setiap Kombelnya teman-teman. Jadi teman-teman sudah mulai paham bagaimana cara menggerakkan komunitas sesuai dengan berbagi tadi Kak Fadli, kemudian Kak Prengki. Jadi mereka harus dibuju-buju dulu. Nah, berikut, mari berbagi praktik baik komunitas belajar sekolah. Bagaimana Bapak Ibu menghubungkan antara aset yang dimiliki dengan rencana program yang akan dibuat? Nah, tentunya teman-teman juga akan menentukan dulu, mengidentifikasi aset dulu yang ada disesuaikan dengan program yang ada, yang teman-teman akan coba buat atau teman-teman akan paparkan di Kombel. Contoh,
ketika teman-teman membuat satu program itu harus dipetakan dulu asetnya. Manusia ada, oke, guru-guru, kemudian kepala sekolah dan lain-lainnya. Kemudian aset sosial ada yang berhubungan dengan program yang akan teman-teman paparkan, yang berhubungan dengan olahraga ya teman-teman, yang berkaitan dengan olahraga. Kalau yang tadi Kak Franky bilang dengan Kak Fatli itu dia memang dia ada hubungan dengan kita, tetapi peningkatan terhadap guru. Kemudian dampaknya ke peserta didik. Nah ini juga dampaknya ke peserta didik, tetapi yang berhubungan dengan jurusan kita. Ya Kak Firjan, enggak apa-apa, saya paham. Padahal kami itu butuh apa ya? Butuh inspirasi dari kombelnya Kak Firjan karena memang situasinya tidak bisa ya Kak Firjan. Enggak apa-apa Kak Firjan. Nanti kita akan coba bahas di Zoom yang berikutnya Kak Firjan. Siap Kak Firjan, nanti lain waktu kita mau berbagi. Kami tunggu ya, teman-teman juga akan tunggu bagaimana hasil dari komunitasnya Kak Firjan yang mewakili kami yang ada di Bolsel sini. Semoga mendapatkan hasil yang maksimal ya. Kita doakan bersama komunitasnya Kak Firjan mewakili dari kita yang ada di Bolsel sini. Nah, kita lanjut. Nah, ini kita harus petakan dulu aset-aset yang ada sesuai dengan program yang akan kita rencanakan ya teman-teman. Kalau ada, silakan teman-teman. Sudah tahu cara memetakan aset? Nah, mari berbagi praktik baik komunitas belajar sekolah. Apa saja inovasi yang telah Bapak Ibu lakukan untuk lebih memberdayakan Kombel sebagai wadah pembelajaran PJOK yang berpihak kepada peserta didik? Kapan KBS Bapak Ibu dapat dikatakan sukses? Nah, ketika teman-teman sudah mengatakan bahwa Kombelnya teman-teman sukses, tentunya ada 3 ini ya. Yang pertama, fokus pada pembelajaran peserta didik. Yang kedua, membangun budaya kolaborasi dan komitmen bersama. Yang paling terakhir adalah tentunya orientasinya ke hasil belajar peserta didik. Tentunya kita kalau di program kita khusus PJOK, apakah orientasinya ada enggak di hasil belajar peserta didik menurut teman-teman? Kalau yang berhubungan dengan olahraga, program kita ketika kita orang paparkan di Kombel yang akan coba kita terapkan, akan berdampak ke hasil belajar peserta didik atau tidak? Ya, silakan Kak Fatli. Ya, terima kasih Kak Fasil. Begini Kak Fasil, kembali lagi ke belakang tadi untuk menggerakkan komunitas belajar yang ada kaitan dengan PJOK. Saya sudah menerapkan itu di sekolah. Jadi untuk video itu saya akan kembali buat video lagi Kak Fasil ya. Tapi ini sudah jalan, artinya program ini sudah jalan. Tinggalkan membuat video. Boleh Berarti sudah jalan. Tapi dia berhubungan dengan olahraga Kak Fatli, yang jurusan kita. Nah, waktu itu kan dimintakan untuk guru mapel itu bagaimana kemudian menerapkan yang mapel punya itu ke pembelajaran. Nah, saya di olahraga itu saya menerapkan untuk pembukaan opening atau ice breaking sebelum pembelajaran di kelas dimulai itu, aktivitas yang bukan kelas olahraga itu menggunakan ice breaking yang ada kaitan dengan olahraga untuk opening pembukaannya. Ya, saya paham. Ya, luar biasa. Nah, kalau memang itu programnya ada, berarti Kak Fatli coba buat lagi video. Karena yang dimintakan ini video, di tugasnya ini video Kak Fatli. Nah, coba Kak Fatli komunikasikan dengan komunitasnya belajar Kak Fatli. Kak Fatli mencoba kayak apa ya, refleksi bisa, karena sudah jalan toh. Ini yang sudah jalan. Nah, silakan Kak Fatli coba refleksi atau bikin evaluasi. Semacam itu yang bisa dipaparkan. Biar boleh lagi mau diulang dari awal cuma untuk dalam boleh. Bisa Kak Fatli. Boleh dia Kak? Oh, siap. Bisa Kak Fatli. Jadi karena memang
Kombelnya Kapatli sudah berjalan dan ini tugas yang di PKG PJOK ini nanti ini ada, tentunya Kapatli tidak sempat merekam bagaimana proses terjadinya program yang Kapatli ada paparkan di komunitas belajar sampai dengan sekarang sudah ada penerapannya di setiap kelasnya sesuai dengan pemaparan yang berhubungan dengan kelas yang berhubungan dengan olahraganya itu ya Kak Fadli. Begitu ya Kak Fadli. Nanti coba Kak Fadli bikin satu video lagi ya, bisa diulang. Ya. Oke. Ya. Nah, apalagi sok kedatangan tamu ini adiknya ini ya, saya tidak kampanye sini ya. Oke. Apa ini? Jangan bertanya kalau jangan bertanya Orang kalau bahaya kalau sebab apa begini. jangan bertanya, cukup. Oke, Bahaya kalau sebab apa begini. Oke. Bilang kamar jangan bertanya. Bahaya kalau sebab apa. Ya, tadi iklan ya. Jadi kita lanjut ya, biar Siap. sedikit lagi selesai ya. Kanispa sama Kak Fatra di mute saja, biar itu urusan kami. Ya, oke. Yang berikut. Siap. Kita lanjut slide terakhir. Nah, sudah cara menentukan aset sudah teman-teman yang sudah tahu. Nah, di sesi terakhir ini tinggal, aduh, tak kancing lagi ini tak ke laptop. Oh Tuhan. Oh Tuhan. Gara-gara pacan ini saya pe laptop so tak kancing lagi. Nah, ada muncul di slide. Nah, saya minta tanggapannya Kak Swiki dulu. Setelah melakukan sesi tatap maya ini, hal baru apa yang Bapak Ibu dapatkan, kemudian hal apa yang menjadi kekuatan dan kelemahan Bapak Ibu dalam mengembangkan rancangan program pada KBS yang akan coba teman-teman terapkan dalam sekolah teman-teman. Badiam. Tunggu berapa? Ya. Badiam. Bapak mau apa ini? Jadi setelah menerima materi tadi, hal baru yang saya dapatkan dan ini juga sebenarnya materi ini sebenarnya juga saya dapatkan tadi di KKG tentang kombel. Mantap sekali ya. Tadi ada beberapa hal yang bahwa dengan adanya kombel ini tadi seperti awal-awalnya bertujuan untuk berkolaborasi saling berkolaborasi antara guru dan guru ya, terus berikutnya saling berbagi juga. Jadi bukan hanya kita sebagai pemicu sebagai fasilitator lah, tapi juga sebagai teman-teman yang lain juga nantinya akan mendapatkan manfaat itu. Nah, ketika saya melihat ini ternyata yang saya sadari bahwa dengan adanya kombel ini, menurut saya dengan adanya kombel ini membuka pemahaman baru bahwa ternyata selama ini saya cuma diam gitu. Ada hal-hal yang lebih luas di luar sana yang saya tidak ketahui. Membuat saya sadar karena selama ini saya dan kepala sekolah membuat komunitas, kami belum bergerak sama sekali dan ternyata ada perencanaan yang perlu kami lakukan. Terus hal apa yang menjadi kekuatan dan kelemahan dalam mengembangkan rancangan. Nah, ini yang paling penting juga. Kalau kelemahannya, saya bahas dulu kelemahannya. Kelemahannya khususnya di sekolah saya, kalau kelemahannya itu yang pertama terkait kembali lagi kepada fasilitas atau sarana dan prasarana itu. Terutama
itu laptop atau Chromebook. Kami kan tidak punya laptop atau Chromebook. Jadi ya kalau saya ingin memberikan misalnya praktik baik kepada teman-teman guru, berarti saya harus meminjam proyektor ke sekolah lain seperti itu. Bahkan meminjam juga Chromebook, karena materi yang saya yang nantinya saya akan bagi itu pasti saya tampilkan melalui media, ya kan. Tidak cukup hanya sekedar kita menjelaskan materi dan tidak cukup hanya sekedar kita menulis papan tulis. Itu kelemahannya sih, itu kelemahan dari sekolah saya. Terus untuk kekuatannya, ya kalau kekuatannya memberikan pemahaman baru kepada teman-teman, karena kembali lagi di sekolah saya itu jujur saja, setelah saya tadi melihat teman-teman, mereka kan diberikan tugas. Hari pertama mereka diberikan tugas terkait rancangan pelaksanaan terkait studi kasus yang diberikan. Mereka bingung, karena saya masih di rumah, telepon pagi-pagi, Pak Guru cepat datang, dan alhamdulillah juga aman ya, karena sudah mengikuti PKG ini ya. Saya sudah bertanya juga kepada fasilitator, terus saya mencoba untuk menjelaskan kepada mereka begini, dan ya mereka paham, tapi belum punya mental tadi. Mereka paham, mereka tahu, tapi mereka belum punya mental untuk saling berbagi. Kemungkinan nantinya ketika udah terbiasa dengan ketika saya menjalankan berbagi praktik di kompel sekolah, itu akan membuat akan meningkatkan mental mereka untuk bisa berbicara atau presentasi di depan orang banyak seperti itu. Terima kasih, itu aja menurut saya. Luar biasa ternyata Kaswiki ini. Ternyata Kaswiki ini punya punya semangat, kemudian punya kelebihan ya, Kak Fadli. Luar biasa sebenarnya Kak ini. Dengan kelemahan yang ada ya, teman-teman. Jangan bikin kelemahan itu menjadi kita orang motivasi pun akan turun. Jadikan kelemahan jadi orang semangat ya, teman-teman. Karena memang situasi yang ada di kabupaten kita, apalagi yang ada di setiap sekolah kita itu berbeda-beda, teman-teman. Apalagi tantangannya Kaswiki itu dengan tidak adanya fasilitas yang memadai, kemudian hati Kaswiki itu suka menggerakkan ya kepada teman-teman ini. Cuman terkadang juga saya paham dengan Kaswiki. Makanya saya bilang Kaswiki, ketika teman-teman punya ilmu, punya apapun itu yang tentunya untuk berbagi praktik baik terhadap perbaikan pembelajaran, kemudian kinerja kita sebagai guru, silakan dibagikan teman-teman. Biar kita orang pendidikan merata. Ketika teman-teman lain pun akan menerapkan pembelajarannya, pasti akan merata teman-teman sesuai dengan apa yang kita ketahui, teman-teman ya. Jadi ya begitu Kaswiki, jangan patah semangat, jadikan kelemahan itu satu motivasi untuk kita orang lebih maju. Apalagi Kaswiki yang ada di Transpatoa memang termasuk di sekolah terpencil ya, karena memang saya lihat situasinya ini. Nah, dengan adanya Kaswiki di situ, bikin mereka setidaknya ada hal-hal kecil saja, perubahan kecil itu saya yakin berdampak pada hal yang besar ya teman-teman. Daripada kita orang mengharapkan hal besar kemudian biar menjadi yang lebih wah, itu saya rasa agak sulit. Silakan dulu, mulai saja dari hal yang kecil. Belum lagi kalau dorong Kak Fadli sana enak, banyak referensi yang mereka bisa ini karena dekat antara SDM ada. Dari mungkin yang sudah guru penggerak sama pengajar praktik itu banyak. Nah ini sekolah-sekolah kondisi yang ada di setiap teman-teman ya, di kekuatan dan kelemahan yang teman-teman akan hadapi itu seperti ini. Saya yakin teman-teman bisa menggerakkan komunitas dan bisa menerapkan program yang khususnya berhubungan dengan kita yang jurusan PJK yang akan teman-teman coba terapkan dalam komunitas nanti. Intinya teman-teman, saya tidak minta DP aksi nyatanya ya. Setelah teman-teman membuat program ini, yang saya cuma mintanya, yang bukan saya minta ya, LMS yang minta, tugas dari teman-teman membuat satu dokumentasi video sesuai dengan teman-teman apa yang teman bahas di dalam komunitas belajar teman-teman itu. Ya. Boleh ya teman-teman. Nah, kita dengar dulu satu terakhir sebelum ini, karena saya mungkin Kak Noto itu belum ngantuk ya. Saya minta tanggapan Kak Noto dulu.
Selamat dengar suara Kanoto. Pasti teman-teman ini agak kangen ya dengan suara Kanoto. Kanoto Betul itu monitor. betul. Kanoto dulu monitor. Kanoto ini tadi saya lihat DP ini. Kanoto ini saya lihat tadi dia belum ada komunitas di sekolah, kemudian beliau akan mencoba menggerakkannya dengan mungkin ada trik dari beliau. Silakan Kanoto. Iya, Kak Fasil mau tanya. Ya, Kalau tidak, sebelum itu saya mau tanya dulu. Ini kalau kan mau KBS ini kan ini membuat komunitas kan. Jadi kalau di pembahasan itu dia harus yang berhubungan dengan olahraga atau bisa di berbagai macam kesehatan. Kegiatan. Kan kita di olahraga itu kan ada dua, olahraga dan kesehatan. Nah, teman-teman akan mencoba menerapkan atau memaparkan program yang berhubungan dengan olahraga dan kesehatan. Ini baru pemaparan, ini baru rencana ya. Saya tidak minta aksi nyatanya. Nah, di video tersebut Kanoto akan mencoba memaparkan di komunitas belajarnya Kanoto yang ada di sekolah Kanoto sesuai dengan apa saja yang program Kanoto mau coba buat di situ. Sesuaikan dengan yang tadi kan saya sebelum ini ada memetakan dulu aset yang ada di sekolah. Kalau ini bisa cocok atau tidak, program ini bisa dijalankan atau tidak, disesuaikan dengan aset yang ada, kemudian dicoba dipresentasikan di komunitas belajar Kanoto. Oh iya. Kemudian yang kalau untuk kalau yang lain belum ya Kanoto, karena memang kalau untuk kegiatannya itu per minggu atau? Nah, begini Kanoto. Ini baru rencana ya Kanoto. Iya. Ya, jadi Kanoto akan begini, di tahap awal itu Kanoto akan mencoba video ya. Ini didokumentasikan dulu. Nah, Kanoto akan mencoba presentasi menggerakkan komunitas dulu yang ada di sekolahnya Kanoto. Kendalanya Kanoto kan Kanoto enggak ada komunitas. Nah, dalam waktu dekat ini atau besok ini Kanoto sudah mulai yang sama dengan Kak Fadli bilang, melakukan pendekatan dulu, dekat-dekat dulu dengan guru-guru. Bagaimana komunitas belajar sini ada atau tidak? Ayo kita bentuk sama-sama. Nah, kasih ikut orang pemau dulu. Iya, kebetulan juga dia cuma dapat 3 anggota. Ya. Kebetulan juga di sekolah ada kan sementara KKG. Kemudian di KKG ini membahas tentang kombel. Ya. Jadi mungkin mereka lebih bagus. Iya, mungkin mereka akan membuat suatu itu kombel cuma kepi yang jaga kasih kumpul begitu. Jadi belum terdaftar di PMM, nama komunitas juga belum jelas. Baru pembahasan juga masih random. Ya, lebih bagus kalau saya lebih tertantang dengan kondisi yang ada sama Kanoto karena memang belum ada. Jadi saya rekam semua dari pembentukan ini, kemudian penamaan kombel, kemudian rencana program, baru visi misi, semua saya masukkan situ. Nah, nantinya Kanoto akan mencoba presentasikan dari sekarang Kanoto memikirkan program apa yang cocok akan diterapkan di situ, apakah disetujui atau tidak oleh komunitas sekolah. Itu pokoknya sesuai dengan apa ya yang terjadi di pembahasan komunitas itu. Ketika disetujui satu sampai di akhir ini itu terserah Kanoto apakah mau dijalankan atau tidak. Saya mintanya cuma videonya. Selama pembahasan di video itu terserah membahas apa saja, yang penting pertahankan satu. Usahakan ada program yang memang berkaitan dengan jurusan kita. Iya, penjas. Iya, begitu. Jadi hasil akhirnya itu nanti tentunya di program itu kan saya bilang tadi, ketika Kanoto membuat program satu, tentunya Kanoto harus membuat dulu satu ini kayak programnya apa yang akan dilakukan berapa kali satu minggu rencananya ya. Kemudian jadwalnya itu kan sudah ada. Pemanfaatannya untuk siapa, peserta didik atau tidak, tentang apa, kebugaran ke atau kesehatan ke.
Nah, itu yang akan dibahas di Kobel. Untuk RTL-nya atau aksi nyatanya itu terserah Kanoto. Yang saya minta cuma itu videonya. Oh, cuma video pembahasan mengenai rancangan KBS. Yes, itu Ya. begitu. Jadi Kanoto lebih banyak sekali karena Kanoto P sekolah belum ada KBS, baru mau dibentuk. Nah, jadikan satu momen itu, divideokan itu. Sampai Kanoto menawarkan programnya dari Kanoto. Mungkin guru-guru lain pun akan menawarkan program sesuai dengan dorang P ini tuh. Mungkin dorang akan berbagi praktik baik tentang bagaimana pembelajaran yang diferensiasi atau inklusi, atau macam tadi Kak Frankie akan membagikan satu praktik baik tentang berselancar di Microsoft Word. Itu kan tergantung dari komunitas belajar sekolah masing-masing ya. Diidentifikasi dulu. Nanti itu akan berkembang di komunitas belajar. Nah, Kanoto lebih bagus. Kanoto bisa belajar dari awal. Bagaimana cara menggerakkan komunitas, membentuk saja ini sudah luar biasa. Kanoto ini belum baru menggerakkan, ini baru membentuk, kemudian Kanoto gerakan. Iya, semangat baru ini. Ya, siap. Ya, sama dengan Kaswiki ini. Nah, Kaswiki sudah punya program banyak dan harapannya juga visi misinya itu luar biasa. Nah, silakan teman-teman mencoba menggerakkan. Mari sama-sama kita dengan komunitas belajar adalah tempat sebagai kita bisa belajar mengembangkan diri. Tentunya harapannya adalah ke peserta didik ya teman-teman. Karena outputnya ke situ, outputnya itu ke peserta didik. Biar peserta didik bisa merasakan kalau kita di program kita dampaknya tentang yang saya bilang tadi, kesehatannya dapat, otomatis dorang belajar pasti tiap hari itu enak. Kebugarannya dapat, pasti ketika dorang beraktivitas, entah aktivitas fisik atau aktivitas apa, tentunya dorang merasa bugar. Dan pembelajarannya mereka di setiap harinya berjalan dengan lancar. Itu dampaknya ya teman-teman. Terus nah, KBS dapat diberdayakan secara efektif sebagai wadah berkolaborasi dan saling memikul tanggung jawab kolektif, dilaksanakan secara rutin dan tujuan yang jelas dan terukur untuk meningkatkan kualitas pembelajaran sehingga berdampak pada hasil belajar peserta didik. Ini yang saya sudah jelaskan tadi. Nah, dalam KBS silakan teman-teman. Kalau yang belum bisa bikin DP visi misi, silakan, terserah Bapak Ibu. Nanti modul KBS saya share di sini ya, teman-teman. Bagaimana cara menggerakkan komunitas. Siap. Saya share di sini ya, teman-teman bisa ada ini. Oke, teman-teman, kita sudah masuk di sesi akhir. Terima kasih. 3 JP kita, saya lihat dulu waktu saya. Oke, pas 1 jam setengah. Dan silakan teman-teman mengaktifkan mikrofonnya. Sekali lagi ya teman-teman, di akhir kegiatan kita ini, saya minta semangatnya teman-teman ya, tinggal sedikit. Desember tanggal 2 orang sudah selesai. Minggu ini kita orang banyak, minggu ini kita orang ada 4 kali. Nah, 2 kali sudah, tinggal 2 kali lagi, baru 1 minggu kita off. 1 minggu itu kita off karena teman-teman mempersiapkan video dari bagaimana merekam itu di komunitas belajar teman-teman. Ya Kapandro begitu ya, bukan antar ini ya, kita ambil yang ruang lingkupnya kecil dulu ya. Ya, mantap. Kita pakai yang ruang lingkup sekolah dulu. Banyak komdan ini, banyak komdan. Ya, banyak sekali komdan ini, botak-botak semua. Wajib leader ini. Boleh juga wasit. Boleh juga wasit bikin komel kan, Bro? Boleh. Yang penting pemanfaatannya itu jelas. Oke ya teman-teman, sekali lagi di akhir-akhir ini saya minta semangatnya, jangan lagi kendor, cuma yang tadinya
di awal kendor, tidak pernah lihat, tidak pernah muncul. Nah sekarang dia gas di terakhir nih, luar biasa. Terima kasih sekali lagi Kak Beni ya, nanti komunikasi dengan teman-teman yang sudah paham, biar Kak Beni cepat dan melaksanakan aktivitas yang ada di LMS ya. Silakan teman-teman baca LMS sesuai dengan permintaan LMS berapa. Nanti saya coba besok saya share semua ya. Karena ini sudah jam berapa, teman-teman butuh istirahat. Saya rasa teman-teman punya aktivitas lagi yang luar biasa, tidak kalah seru dengan aktivitas saya. Dan inilah luar biasa aktivitas habis ini. Ya, Kunjungan alam. Itu Mas. Ini baru belum selesai, belum terima sertifikat diseminasi ini. So panggilan banyak sekali di KKG. Belum DP amplop ini. Oke, terima kasih ya teman-teman. Sebelum kita keluar dari Zoom ini, sekali lagi saya banyak belajar lagi dari semua pengalaman teman-teman. Terus terang saya tidak semua yang saya tahu, saya hanya berbagi sedikit ilmu yang saya tahu. Kemudian mari sama-sama kita belajar. Kombel kita ini akan kita coba aktifkan lagi karena kita sudah masuk di satu komunitas. Khususnya kita yang di angkatan pertama diseminasi kelas Bolsel, dan banyak yang kita akan coba perbaiki. Sekali lagi saya minta maaf ya atas salah-salah kata saya, kemudian ada kata-kata yang menyinggung, saya minta maaf. Kita foto dulu sebelum kita keluar dari Zoom ini. Siap. Kak Haidir mana? Kak Haidir monitor enggak ada. Di kamar. Ada Heidi. Isi on dia on. Isi Oh, on. Bupali juga ada. tiga orang yang dah hadir ya, dua orang. Haidir tadi ada. Iya. Kak ini yang tidak Rivaldi ya, Kak Rivaldi yang enggak ada ya? Kak Jekri ada, Kak Jekri? Enggak ada. Jadi dua orang itu ya? Iya, Kak Jekri sama Kak Ripaldi. Aldi. Oke, silakan Kak Noto, Torampe fotografer. Soalnya Aren. 36. Kamera nih. 10 ada kamar. Merah. Mana ada kamera ini? Kamera. Kamera. Mantap. Oke. Ya kata hilang-hilang ini jaringan. Jangan berapa muka. Berapa? 30 ada kamar anak berusaha semua ini. Oke, siap. Satu. Siapa punya yang Ambil ini? Ambil jam 3. Nah ini satu. Kalau pakai lihat. Pengusaha ini Pandro ini pengusaha. Pengusaha ini Pandro. Semoga lancar, semoga lancar. 4, 1. 1, 2, 3. Kanispa off kamera ya? Iya, Kanispa off. Iya. Oke. Terus tidak pakai jilbab. 1, Dia jadi pakai 2. masker. Seboleh itu. Yang penting so ada nama Nispa Papusungan. Oke, sudah. Oke, terima kasih teman-teman. Sampai ketemu lagi di berikut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you again tomorrow Wednesday. Yes. Sejak kapan sendiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Itu laptop. Trampis itu dulu. Saya itu baku jadi dendo orang ada bermain. Cece sih. Coba deh. Cece betul menjadi kamar. Lama di dunia live.
Maaf tidak, ini jaringan putus-putus. Jadi yang hilang. Ya, sudah Kak Endang, sudah selesai. Enggak apa-apa. Hati-hati di jalan ya. Hati-hati di jalan. Oke. Oke.